Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Free practice 1 dan sesi praktis sudah terlewati. Dan hasilnya, Pecco menguasai dan tertempel ketat oleh Jorge Martin. Balapan kali ini bakalan makin sengit kayaknya. Dan juga ada kejutan dari Yamaha yang memakai mesin baru dan Andrea Iannone yang gacor padahal 5 tahun tak membalap di MotoGP. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Kita bahas latihan bebas 1 dulu. Bagnaia tak terjangkau karena pilihan ban mengacaukan catatan waktu di free practice 1. Maverick Vinales adalah satu-satunya pembalap yang mampu mendekati juara bertahan Pecco Bagnaia dalam latihan pembukaan MotoGP di Sepang. Saingan Bagnaia dalam perebutan gelar Jorge Martin berada di posisi ke-6, sementara Andrea Iannone berada di posisi ke-9 dalam sesi MotoGP pertamanya sejak 2019. Akan tetapi, semuanya tidak seperti yang terlihat. Catatan waktu menjadi kacau karena campuran taktik ban. Sementara, semua pembalap mulai sesi 45 menit dengan ban depan sedang dan ban belakang keras. Beberapa pembalap termasuk 3 pembalap teratas, Bagnaia, Vinales, dan Marco Bezzecchi beralih ke kombinasi ban depan lunak dan ban belakang sedang yang disukai pada tahap penutupan. Bagnaia segera mencatatkan putaran pertama di bawah 1 menit 59 detik. Kemudian, 1 menit 58 detik pertama yang membuat Lenovo Ducati miliknya unggul 0,743 detik atas Aprilia milik Vinales. Itu adalah perubahan strategi bagi Bagnaia, yang biasanya menggunakan ban bekas selama free practice 1, tetapi ancaman hujan sore mungkin mendorongnya untuk mencoba ban pilihan yang lain. Jack Miller menggunakan ban belakang keras baru untuk mencatat waktu terbaik keempat bagi KTM. Tetapi tetap menggunakan ban belakang medium bekas. Pembalap pendatang baru gas-gas Tech 3 Pedro Acosta berada di posisi kelima dengan ban medium atau keras baru. Namun, dia mengalami kecelakaan saat kecepatan rendah di akhir sesi. Pemimpin gelar Pramac Ducati Jorge Martin saat ini unggul 17 poin dari Bagnaia dengan 2 putaran tersisa. Martin berada di posisi ke-6 dan menjadi pembalap tercepat yang mempertahankan ban medium atau keras yang sama sepanjang free practice 1. Bagnaia menepi di lintasan lurus belakang ketika diberitahu bahwa Martin sedang di belakangnya membuntutinya. Pembalap Pramac itu menepi dan menunggu di belakang. Tetapi pembalap Italia itu tidak menghiraukannya dan setelah melambat seperti merangkak, Martin akhirnya melaju mendahuluinya. Sementara Fabio Quartararo tampil mengesankan dengan memimpin sebagian besar free practice 1 untuk Yamaha dalam perjalanannya menuju posisi ke-8. Quartararo memakai mesin spesifikasi baru akhir pekan ini. Tetapi, dia harus didorong kembali ke pit oleh rekan senegaranya Johann Zarco diperkirakan karena kehabisan bahan bakar. Quartararo tetap menggunakan ban depan medium yang sama, tetapi memasang ban belakang keras baru di akhir sesi. Namun kejutan besar pagi tadi adalah posisi ke-9, yaitu yang diraih oleh Andrea Iannone, yang menjalani putaran MotoGP pertamanya sejak 2019. Pembalap Italia itu menggantikan Fabio Di Gia melonjak dari posisi terakhir setelah memasang ban lunak di depan dan ban medium di belakang pada akhir sesi. Meski begitu, itu adalah performa yang mencengangkan setelah sekian lama absen dari MotoGP. Karena dia tidak hanya menyesuaikan diri dengan rem karbon, tetapi juga perangkat peninggi kendaraan, aerodinamika, dan ban terbaru. Nah, lanjut ke sesi latihan resmi. Pecco Bagnaia unggul tipis pada latihan kedua MotoGP Malaysia di depan Jorge Martin yang mengalami kecelakaan di akhir sesi. Di akhir latihan yang berlangsung selama 1 jam itu, hanya 0,050 detik yang memisahkan Bagnaia dari Martin di puncak klasmen. Bagnaia terlihat kesulitan di bagian pertama sesi sebelum melanjutkan dan memimpin jalannya balapan. Sementara Martin terlihat nyaman hingga dia jatuh di tikungan 1 saat memulai putaran time attack terakhirnya. Pemenang GP Malaysia tahun lalu, Enea Bastianini, melengkapi posisi 3 teratas di depan Maverick Vinales dari Aprilia. Sementara Marc Marquez menyelinap ke posisi Q2 di posisi ke-10. Di belakang 5 besar, Fabio Quartararo naik ke posisi ke-6 dengan Yamaha yang dilengkapi dengan mesin lama. Di depan Franco Morbidelli dari Pramac.
Sementara Alex Rins dengan mesin M1 baru berada di posisi ke-8. Sementara putaran terakhir Morbidelli, terbukti hal itu merugikan Pedro Acosta karena membuat pembalap Tech3 gas-gas itu terlempar ke posisi 11. Johann Zarco memimpin serangan Honda di posisi ke-13. Sementara Andrea Iannone sayang sekali kembali berada di posisi ke-21. Ya, Yamaha kali ini menurunkan mesin baru yang bisa membuat Rins melesat masuk ke Q2. Rins biasanya kesusahan dalam melakukan kualifikasi. Hampir selalu tak lebih baik dari Fabio Quartararo. Namun kali ini, dengan trek yang juga memiliki lurusan banyak dan belokan-belokan khasnya, Yamaha dapat tampil dengan baik di sini. Seperti pada harapan awal lalu, bahwa Yamaha menargetkan agar bisa masuk ke Q2. Nampaknya kini hal itu terwujud. Berarti bisa dibilang Yamaha sudah semakin membaik. Sedangkan Honda yang kemarin dipuji memiliki cengkraman yang lebih bagus saat balapan Thailand, kini kembali merana pada sesi ini. Kita sekarang ke update sirkuit Valencia. MotoGP tetap menjadikan sirkuit Ricardo Tormo sebagai prioritas lokasi putaran final kejuaraan dunia 2024. Presiden FIM Jorge Vargas mengatakan bahwa kekhawatiran di sisi ekonomi membuat kehadiran MotoGP di Valencia akan tetap diusahakan. Jika kami tidak balapan di Valencia, itu akan berdampak lebih buruk bagi komunitas Valencia dan perekonomiannya. Rencana A adalah balapan tetap berjalan di Valencia. Jika memungkinkan, dari sudut pandang logistik sambil mengorganisasi bantuan untuk masyarakat setempat. Motorsport melaporkan bahwa Valencia tetap menjadi prioritas tetapi tanggalnya belum ditetapkan. Dapat ditunda 1 minggu hingga 22-24 November. CEO Dorna, Carmelo Espeleta, berbicara dalam nada yang sama dengan Vegas dan menyarankan bahwa Valencia tetap menjadi prioritas untuk putaran final. Espeleta mengatakan, pada prinsipnya, tanggal aslinya dipertahankan. Mereka sedang berupaya memperbaiki akses dan layanan. Relnya tidak rusak. Semua orang menyadari situasi terkini di Valencia. Akibat hujan lebat dan banjir, sayangnya update-nya telah terjadi sekitar 158 kematian dalam bencana ini dan banyak orang masih hilang. Kami turut berduka cita kepada para korban dan orang-orang yang mereka sayangi. Beruntungnya, tidak ada yang terluka di antara staf sirkuit. Tetapi ada kerusakan parah di bagian luar fasilitas, terutama akses menuju sirkuit. Memang, final akan tetap diadakan sejauh ini. Yang paling realistis adalah tanggalnya dimundurkan jika ingin tetap mempertahankan di Valencia. Dan prioritasnya adalah Valencia karena di dalam sirkuit sendiri tak mengalami kerusakan meskipun masih dalam tahap screening. Yang buat jagoin antara Pecco dan Martin masih ada harapan untuk tontonan menarik hingga akhir sesi balapan.